Jadi bucin atau budak cinta itu, saudara, hampir dialami oleh semua orang. Makanya saya buat tulisan ini supaya saudara tahu, apalagi kalau baru jadian, ya. Ini saya sekarang akan lihat dari sisi orang jatuh cinta dulu, ya. Dunia sekitar jadi nggak ada apa-apanya, seperti gue nggak perlu orang lain. Nanti sadarnya baru putus. Saudara kalau lagi jatuh cinta, saudara bisa tinggalin semuanya loh, saudara. Nanti kalau udah punya masalah baru datang. Nah, nanti kita akan lihat dari dua sisi, tentu bukan hanya cinta kepada manusia. Nah, bucin ini, budak cinta ini bisa menghancurkan hidup seseorang. Hancur kekayaan, hancur jiwa raga, hancur iman, ya, demi dapat pasangan hidup. Kadang-kadang budak cinta itu suka dikemas juga dengan firman Tuhan. Benar ya? Saudara, betul nggak? Jatuh cinta jadi gelap, jatuh cinta jadi buta. Kenapa? Karena buat gue dia segalanya, ya. Ada lagunya dulu. Kaulah segalanya bagiku, kaulah curahan hati ini. Itu kata-kata bucin itu, saudara. Nah, contoh sederhana deh. Saudara, orang-orang yang buta atau mabuk cinta, dia akan membuat pasangannya itu tergila-gila, saudara. Dia akan membuat segala sesuatu, saya nggak peduli omongan orang lain. Dia bisa bilang begini, kamu tahu nggak sih kalau saya ngafalin gitu, selalu melihat ke atas. Nah itu kan, kalau orang lagi ngegombal, dia bilang, soalnya kalau saya merem langsung kebayang wajah kamu. Itu salah satu kalimat-kalimat bucin, ya kan? Iya benar. Sorry ya yang di rumah yang pernah budak cinta, pasti saudara pernah ngalami ini. Bapak kamu tentara ya? Iya, kenapa? Kayaknya begitu lihat lo rasanya gue ketodong pistol. Nah itu kan, nah, itu bucin kelas SMP, ya kan? Nah ya ini saya kasih contoh, salah satu contoh tentang bucin. Nah kita akan belajar dari firman Tuhan, kenapa sih ada orang sampai jadi budak cinta dalam kehidupannya. Ini yang perlu di waktu yang singkat ini. Nanti kalau panjangnya pasti retreat terjadi. Habis ini saya akan langsung ngomong sama Pak Yan, retreat bulan Maret, Januari ke Belanda, tempat Pak Feki Sorongan, Februari ke Turki, Maret retreat di Bali, ya. Langsung semua pada masuk GKS deh yang nonton. Dasar lo budak retreat. Nah, kenapa orang sampai bisa jadi budak cinta? Bagi saya sederhana, cuma karena salah pergaulan. Nggak ada yang lain. Bergaulnya salah. Dia nggak tahu mesti kemana menentukan arah hidup. Makanya firman Tuhan mengatakan, jangan kamu sesat. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi budak cinta ini nggak selalu bicara tentang pasangan. Ini bicara tentang bagaimana gaya hidup kita ketika kita menjadi gelap, menjadi buta akan sesuatu yang kita inginkan. Nah, waktu singkat kita akan bahas mengapa kita sulit melepas perbudakan cinta. Saya kasih huruf besar karena bicara perbudakan cinta nggak sekedar bicara tentang lawan jenis, tapi bicara tentang kebutuhan kehidupan yang bisa merusak tatanan iman kita kepada Kristus. Yang pertama, saudara, lihat, perhatikan firman Tuhan yang berkata demikian. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini menurut saya penyebab utama, ya ada banyak penyebab, tetapi yang utama pagi hari ini karena saudara selalu berada di persimpangan. Ini hidup yang di persimpangan ini, mau tobat nanggung, mau cerai kagak, ya kan? Mau lanjut takut, di persimpangan. Mau kawin tapi nggak berani, biaya hidup bingung, tapi dibudaki terus oleh keinginannya. Ya kan Tuhan bilang kalau lo nanggung-nanggung gue muntahin. Mau panas atau dingin. Kalau saudara baca sejarah tentang kitab ini, ya waktu itu wilayah ini terdapat di Turki. Jadi ntar Ibu Jenny kita ke sini. Ada sungai yang kalau di atasnya dingin, di bawahnya panas. Dingin kalau kita mau seger-seger ke atas, di bawah, nanti lebih jelasnya kalau kita di sana, ya kan. Nah kalau di tengah-tengah nggak berguna dia. Nah itu dia Tuhan bilang, jadilah orang yang jangan selalu berada di persimpangan. Orang-orang yang jadi budak cinta itu punya akibat dari persimpangan. Akibat dari persimpangan ya dia menjadi manusia yang pelin-pelan. Lihat, perhatikan baik-baik, orang yang dibudaki oleh segala sesuatu, dia sulit ambil keputusan dalam hidup. Dia akan jadi pelin-pelan, dia bingung, ya kan?
Ada orang kalau pacaran, nggak apa-apa nih kita udah sama-sama gede. Pacaran sama suami orang, pelin-pelan nggak dia? Tapi sayang banget sama dia Pak Pendeta. Tapi kan dia udah punya bini. Ya gimana dong? Malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Wah gila. Ini nih orang yang suam-suam. Tapi hari Minggu, namamu termulia di dalam hidupku. Selesai, telepon lagi. Ada bini lo ya, nggak berani ngangkat ya. Ini orang-orang yang suam-suam. Saya percaya di GKS, bukan gereja Kristen suam-suam, bukan. Gereja Kemuliaan Sion. Saudara yang di rumah, jangan suam-suam. Nah, orang yang suam-suam seperti ini lebih cinta pada dunia daripada surga. Saya memakai istilah surga. Ya, ada dua bagian dalam kehidupan. Budak cinta dunia dengan budak cinta surgawi. Tentu orang yang menjadi budak surgawi adalah kata lain dari menjadi murid-muridnya Kristus. Saya lebih suka jadi budaknya surgawi karena saya mengerjakan bagian yang tadi sudah dinyanyikan dalam pujian. Saya tahu tujuan hidup saya kemana. Nah, orang yang menjadi budak dunia ini ya, sekali lagi saya bukan anti orang dandan boleh, tetapi ketika dandanan mempengaruhi tatanan ekonomi di rumah itu jadi budak. Bukannya nggak boleh keren lah, apalagi cewek-cewek, cantiklah selalu tampil. Memang kalian diciptakan memang lebih indah dari pria. Ya memang betul, cowok-cowok kalau ke mall cuma jeans robek, begitu lihat cewek, memang itu. Karena wanita ingin dimengerti. Iya kan, betul kan? Harus lebih cinta kepada surgawi daripada dunia. Kenapa sih orang sampai tadi saya katakan pertanyaannya ini sulit melepas perbudakan di dalam hidup ini? Karena selalu berada di dalam persimpangan. Orang Kristen juga nggak boleh. Mau ikut Tuhan, enggak sekalian lah. Lu nanggung malaikat bingung nilainya. Kalau gue badung aja, saya lebih suka orang begitu. Ya gue main sama lu jelas, lu di luar Kristus. Ya udah, memang gaya hidupmu begitu. Tapi gue nggak mungkin sama lu, udah jelas. Daripada di gereja oke, doa nangis, nggak pernah telat, zoom rajin, pacarin bini orang. Tapi kalau model cowok-cowoknya nggak ada yang macarin bini orang nih, standar semua. Lu mau marah sama gue susah nih pendeta kalau ngomong sembarangan. Tapi kalau lihat dari cewek-ceweknya kan cantik-cantik ya. Suami orang bergetar nih lihat cewek-cewek di sini. Ya kan? Nah, saudara mari, orang-orang yang ada di persimpangan selamanya akan jadi manusia bodoh. Saya coba kasih tahu, selamanya dia akan jadi manusia bodoh walaupun dia terlihat pandai. Buat saya sederhana tuh, kenapa sih ada orang sampai dibudaki oleh cinta? Karena dia berada di persimpangan. Tuhan bilang kalau kau ada di persimpangan, aku gak mau. Kalau mau panas, dingin. Baca Alkitab, baca sampai habis. Jangan nanggung-nanggung gitu loh. Kalau mau aktif di gereja, aktif. Kalau memang mau jadi pendoa, jadi pendoa. Kalau mau jadi pengerja. Jangan maunya dilantik, jadi diaken, jadi penatua. Kerja kagak. Nggak diangkat, tersinggung. Nah ini nih orang-orang yang dibudaki oleh jabatan gereja itu juga budak cinta. Cinta melayani tetapi pada saatnya tidak mau melayani. Jadi yang pertama jelas kita bisa belajar mengapa kita sulit melepas perbudakan cinta dalam hidup ini. Karena kita hidupnya selalu berada di persimpangan. Nah, lihat kiri kanan saudara bilang jangan di persimpangan. Bilang jangan di persimpangan. Jadi enggak. Ya, puji Tuhan. Banyak hari ini ya. Minggu depan 100 lah meningkat ya. Tadi pagi saya 200 orangnya. Pas cek nggak ada yang bersin. Dengar yang di rumah kalau nggak berani gereja. Senin sampai Jumat lu ada di mall. Kerja, Sabtu kondangan. Giliran diundang Minggu ibadah prokes nggak? Lagu lo. Makan di mall emang kita foto nggak pakai jarak? Nggak pakai jarak, buka masker kan udah vaksin. Cek pas gereja prokes lo. Ya. Loh yang begini di persimpangan. Budak Covid, ya kan? Budak Covid tuh ya. Saudara, jadi yang pertama, jangan pernah ada di persimpangan. Jadi yang membuat kita selalu menjadi budak cinta, kita hidup berada dalam persimpangan. Yang kedua, saya pelajari, mengapa kita sulit melepas perbudakan cinta dalam hidup kita. Lihat, perhatikan baik-baik. Ini dia, takut kehilangan kekasih. Kekasih dia takut hilang. Ya kan, dikatakan gini, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
Ya itu dia. Ya. Siapa itu kekasih? Kekasih itu ya harta. Harta terdiri dari materi, keluarga, itu kekasih. Ketika kita menempatkan itu semua jauh di atas Tuhan, maka kita mulai mencintai, kita mulai dibudaki oleh yang namanya harta itu. Harta itu ya materi dan keluarga yang kita miliki. Bukan gak boleh mencintai keluarga, tapi haruslah mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Kalau istri kita bisa bohongin, mencintaimu lebih dari apapun. Istri bangga banget. Ya kan, sambil mandi nyuci, dia bilang, "Mang laki gue cinta banget. Karena ku tahu kau hanya kekasih gelapku." Mati istri stroke di kamar mandi. Pam! Makanya kalau pilih lagu kira-kira ya. Nah, ini orang-orang yang mencintai segala sesuatu lebih dari Tuhan. Ya, saya ingin katakan dia takut kehilangan. Dia takut kehilangan. Ingat ya, perempuan, laki-laki, anak itu harus nomor 2 setelah Tuhan. Dan ini sulit praktekinnya. Tapi harus bisa. Satu ketika Tuhan akan izinkan itu terjadi. Kalau kita lagi ngeteh lupa jemput anak, boleh lu tinggalin. Ya kan? Tapi kalau lu lagi di gereja, berani gak lu gak tinggalin gereja ketika kita dengar anak kita flu? Zaman dulu, ini saya lahir tahun 60-an. Zaman dulu kita gereja ya. Kakak kita meninggal pun kita gak tahu kita di gereja. Betul gak? Kita tetap fokus sama Tuhan. Sekarang baru masuk atria, begitu duduk dengar mama jatuh di kamar mandi, pulang loh. Tinggalin tuh ibadah. Nggak peduli Tuhan. Saya nggak sedang ajarin kita nggak menghormati orang tua, bukan. Tetapi dari situ kadang-kadang Tuhan bisa izinkan melihat. Kita bisa mau gereja, teman bilang, "Gila lu, gue datang dari Amerika, besok gue pulang. Gue mau gereja jam 2. Udah deh, minggu depan kan ada GKS. Bisa tuh mobilnya lempeng Plaza Senayan. Ada. Ini yang begini nih budak cinta, saudara. Besok gue pulang, kan besok gue pulang bisa ketemu jam 5. Jam 5 gue udah ketemu teman SMA gue lagi, gak ada waktu. Ya, saudara, ini bicara kisah nyata. Gak usah tinggi-tinggi, gak usah terlalu banyak esegese, hermeneutika, pusing. Ya, ini bukan kuliah, ini benar-benar kita belajar. Orang menjadi budak cinta karena takut kehilangan kekasihnya. Dia harus berani, dia harus berani. GKS nih contoh berani ya kan, akhirnya bertobat juga ibadah. Kelamaan liburnya Bu. Karena saya lihat ibu ada di Pulau Komodo, nggak takut COVID. Apalagi Bu Jenny baru pulang dari Bali lagi, foto lagi, nggak takut COVID. Kiraan ibadah COVID. Ya, jadi mulai minggu depan teruslah ibadah ya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Nah yang kedua saudara, kenapa siapa sih kekasih itu? Sesama manusia yang membudaki kita untuk mendapatkan cintanya. Sekarang saya mau bahas tentang cinta. Saudara, kita ngaku Kristen, kita bisa loh duain Tuhan loh. Kita masih bisa pacaran dengan orang yang gak seiman. Sementara kita sudah tahu kebenaran. Kalau belum tahu gak apa-apa. Saudara, kalau gak tahu tentang Yesus satu-satunya Tuhan, saudara mau pacaran sama kucing juga saya gak ribut. Tapi saudara udah ada di GKS, udah tahu Yesus akulah jalan kebenaran dan hidup. Masih coba-coba, mana tahu dia ikut. Yang ada elu yang ikut. Nggak ada deh tarikan dunia lebih keras. Saudara bilang, wah tapi kan Yesus. Nggak, ketika saudara sudah meninggalkan persekutuan ini karena dibudaki cinta, saudara ke laut lah. Dan iblis bisa masuknya di dalam orang percaya loh saudara. Dia sama-sama Kristen, tapi pacarannya main lumba-lumba terus. Ya maksudnya ke Ancol. Ngapain lo ke Ancol? Main lumba-lumba Pak. Ya kan, main gurita-guritaan. Jadi bagi saya ada orang yang bisa, tanda petik gitu, menduakan Tuhan oleh karena sudah diikat oleh cinta itu. Budak cinta. Sesuatu yang membuat kita berani menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Kita bisnis, kita bisa loh bohongin orang. Saya kemarin pernah gitu jalan sama pendeta waktu ganjil genap. Dia bilang gini, lu gak punya cadangan nomor, plat nomor? Saya bingung loh dia begitu. Bukan saya bilang saya lebih bagus ya gitu. Ya kalau genap gue ganti aja. Gue ada kok lambang ininya, Poldanya dalam hati gue. Gila ya gitu. Buat saya dia sedang ya jadi budak gitu. Tapi ya depannya ada pendetanya gitu. Dan semua dianggap biasa aja.
Saudara jangan anggap nggak ada dosa besar kecil sama aja sih masuk neraka. Di Kristen nggak ada dosa besar dosa kecil. Jadi kalau mau jahat sekalian jangan nanggung. Kalau mau jadi maling Monas gitu. Jadi jangan tanggung. Tapi ada orang menganggap ini kan dosa kecil, hati-hati loh. Yang kecil yang bikin kita jatuh hancur-hancuran. Ya, misalkan saya sama Pak Odi nih jalan-jalan ya, kalau jadi retreat misalkan nih. Udah 4 kali diulang nih, udah 4 kali diulang Pak Yan, denger. Ya kan, ya. Misalkan kita ke Bali malam mereka peserta tidur kita jalan berdua. Ya udahlah, kita cuman berdua aja. Lah, dosa-dosa kecil ada. Waduh, jatuh berat loh, nggak bisa bangkit lagi loh. Saya selalu bilang begini nih, mungkin ada yang dituakan. Kalau ada hamba Tuhan aneh-aneh, doain supaya saya nggak aneh-aneh, Pak Odi nggak aneh-aneh. Udah jangan kasih deh mimbar ini main aneh-aneh, beneran. Udah saatnya berani. Kalau dengar-dengar aneh diklarifikasi dulu. Kalau aneh udah jangan, udah nggak perlu lagi yang tap tip top. Orang yang takut akan Tuhan lah yang perlu ada di sini untuk menyampaikan. Kalau cuman mau ngetop aja, lo berdua bikin videonya dia setiap hari 1 menit ngetop juga diviralin, begitu kan nggak itu yang kita cari. Kita cari yang top itu kelakuannya. Top itu setelah dari mimbar apa yang dikerjakan. Sekali lagi saya bukan bilang saya yang paling hebat. Doakan juga saya. Doakan Pak Odi, Ibu Sali ya. Pak ternyata nyanyi luar biasa ya. Pak Delby nih. Duh tadi merinding saya. Dapat salam dari Amerika Pak Delby. Ya, kan. Sahabatnya di Amerika teman sebelum tidur saya. Salam buat Pak Delby. Wih Pak Delby main Amerika ternyata luar biasa. Jangan-jangan dia nonton nih sekarang ya. Aduh luar biasa. Nah saudara lihat, kita kadang-kadang tergila-gila dengan sesuatu, lalu kita menghalalkan segala cara, dan kita mulai menyampingkan Tuhan. Itu yang saya katakan namanya budak cinta. Jadi budak cinta nggak selalu soal pacaran selingkuh, pacaran maksa, it's okay lah. Pekerjaan, kehidupan rumah tangga, semuanya juga harus konsisten. Mungkin saya nggak jatuh sama istri orang, saya bisa jatuh karena duit, bisa juga gitu loh. Mungkin saya nggak jatuh sama duit, saya jatuh sama mami tolong, mana kita tahu. Saya tadi ditraktir loh sama mami tolong, lo luar biasa nih mami tolong, dia nolongin orang terus. Jadi yang pertama 2 bagian yang menarik buat saya, mengapa kita sulit melepas perbudakan cinta dalam hidup kita. Yang pertama karena hidup selalu berada dalam persimpangan. Yang kedua takut kehilangan kekasih. Ya, jangan di persimpangan. Anak-anak muda yang dengar nih baik-baik, anak-anak muda di sini ada kan. Memang gereja terakhir sejak Covid kalau saya datang rata-rata di atas 45 tahun semua. Anak-anak muda enggak ada, kita mungkin udah umur-umur mau mati kali ya. Kalian tua-tua semua loh. Kok yang tua yang nekat, yang muda enggak loh, yang muda ke mall. Saya bingung, saya khotbah, kok tua-tua semua? Oh iya, memang kita udah puas kali dengan kehidupan itu, udah cari Tuhan aja. Nah yang kedua apa yang harus kita lakukan agar kita dapat melepas perbudakan cinta itu. Jadi yang pertama kita kan sulit. Terus gimana untuk melepaskannya? Untuk melepaskannya ya ujung-ujungnya kembali ke firman Tuhan saudara. Bukan saya bilang wah psikolog juga hebat, bagus bisa membimbing kita. Tetapi puncak dari semuanya tetap harus kembali kepada Kristus. Teori-teori pendidikan akademis boleh, is okay. Tetapi kalau tidak menyertakan Kristus, buat saya sulit, saudara. Sulit. Kita harus melibatkan Kristus. Kalau nggak bisa. Mutusin segala sesuatunya nggak bisa. Susah. Nih mana nih, kita yang pernah ngalamin jatuh cinta nih. Nah, ini anak muda nih, ini anak muda. Ini putrinya kamu, bukan? Kok sama posisinya? Ya. Udah jatuh cinta? Udah. Punya pacar? Belum. Jatuh cinta kan bertepuk sebelah tangan. Jatuh cinta. Bayangin nggak nih ya seumur dia nih ya. Bayangin nggak kan main medsos kan? Lu lihat statusnya aja bunganya rasanya udah sampai di rumah. Gila dia hari ini gila. Padahal dia nggak tahu apa-apa tuh. Dia lagi main futsal. Kita seneng gila ya dia. Badannya bahasa kita zaman dulu badannya styrek. Bahasa saya tuh zaman dulu tahun 70-an. Iya. Nah itu. Nah mari kita lihat apa yang harus kita lakukan. Nggak ada, ujung-ujungnya balik ke Tuhan. Saudara tahu yang harus kita lakukan. Tahu peristiwa di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai
11 ya, sampai 12 itu favorit saya itu kalau saya sedang bawa rombongan di Danau Galilea atau November udah bisa kita ke Israel, tenang aja. Tapi saranin kalau bareng GKS nanti bulan Maret lah Pak ya. Pulang retreat yang terpilih ke Israel gitu. Lama-lama orang tuanya ini gereja apa tour and travel. Ya kan? Ya saudara. Bayangin nggak? Yesus datang ke kumpulan orang yang kerja dari malam nangkep ikan nggak dapet. Ya kan? Lalu waktu Yesus datang pagi-pagi, pokok singkat cerita, Yesus suruh lempar jala pagi-pagi, lalu dapet ikan. Tidak akan pernah ada orang tangkap ikan pagi-pagi. Betul Bu Vita? Nggak ada. Kecuali lo pergi ke pasar ikan, lo dapet ikan. Tapi kalau lo lempar jala, nggak bakal dapet. Sampai Tuhan datang ke 6 kali, nggak bakal dapet. Pagi pada tidur ikan, udah seneng dia. Nah, waktu Yesus lakukan, makanya saya suka senang khotbah ini, Yesus tuh di atas segala-galanya, alam pun bisa dia rubah gitu kan. Yang menarik di penutup. Di dalam Lukas 11 ayat 5 ini luar biasa sekali. Yesus nggak tanggung-tanggung, dia bilang gini, dan sesudah mereka menghela perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Orang-orang yang mau terlepas dari perbudakan cinta, baik itu cinta terhadap lawan jenis, cinta terhadap pekerjaan, cinta terhadap keluarga, yang semuanya di atas Kristus, dia harus serius ikut Kristus. Kalau nggak bisa. Bukan buat anak-anak aja, buat kita orang tua loh. Kita bisa bilang ikut Yesus waktu anak kita nggak sakit. Kita bisa bilang ikut Yesus waktu istri kita nggak sakit. Waktu suami kita nggak sakit, kita bisa bilang gua cinta mati sama Yesus. Ketika istri sudah menghitung hari, nggak sedikit suami mulai buka Facebook dan cari mantannya. Belagat dukung dalam doa ya. Pemain cadangan udah pemanasan tuh istilahnya. Kalau main bola udah pakai kaos. Begitu istri meninggal, apa jawabannya? Misalkan Joko lah, Jok turut berduka cita ya. Oh nggak apa-apa Deb, misalkan Debbie gitu. Oh ya udah. Ketemu deh reuni. Lu ingat nggak waktu dulu lo tinggalin gue? Iya udahlah yang lalu-lalu. Nggak, gue cuma kasih tahu. Gue janda nih ya. Nah jadi nggak jadi. Istri belum hancur lo di dalam tanah, jadi lagi. Ya kan? Nah orang itu kalau mau ikut Yesus harus serius. Serius itu artinya semua roh jiwa dan tubuhnya dipercayakan kepada Kristus untuk dia mengatur di dalam segenap jalan hidupnya. Kalau cuma percaya, semua orang percaya Yesus Tuhan. Setan aja percaya Yesus Tuhan. Tetapi mempercayakan diri untuk Yesus atur hidup kita nggak gampang Bapak Ibu. Coba lagi suami sakit atau istri sakit, nuntut terus Tuhan. Kenapa dia sakit? Mana? Katanya Tuhan bisa punya kuasa segala macam. Kerelaan nggak ada tuh. Jadi budak cinta ini nggak sekedar cuma perselingkuhan atau pacaran. Memang sih banyak nih lah, kalau kita ngomong pacaran banyak orang Kristen juga sakit jiwa kalau dia jatuh cinta. Kayaknya cari pembenaran atas kesalahannya lewat firman Tuhan tuh paling jago. Jago banget. Dia bilang apa? Salomo aja 1000 istrinya. Gue baru 2 aja lo komplain. Ya Salomo 1000 bikin rumah Tuhan. Lu 2 lu bikin hancur rumah lo. Ya udah beda lah. Ya kan? Tadi ngobrol-ngobrol. Gue pengen dia punya anak lagi. Terus ada yang nyeletuk. Mana bisa lu demen pos. Coba lu lihat kalau ada orang Kristen. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Saya bilang mustahil. Nah enak aja. Sarah, itu Sarah. Lu Jenny. Bukan lu gak Sarah. Ya misalkan gitu. Orang Kristen kan suka pakai ayat-ayat begitu. Betul gak Pak Yan? Saudara saya kasih tahu nih yang di rumah. Jangan ngomong sembarangan. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Benar, bagi Tuhan gak mustahil. Orang gak mungkin masuk surga karena ada Yesus masuk surga. Cuma itu saya berani bilang. Selebihnya mustahil lah. Gue mau jadi presiden, mustahil lah. Lu berdoa aja semua. 5 tahun gak bakal gue jadi presiden. Boro-boro RT aja gak kepilih. Jadi tolong orang Kristen ini juga ayat-ayat harus jelas ya. Pakai ayat-ayat dengan ketidakmampuan mulai memanipulasi firman Tuhan. Nah budak cinta kadang-kadang begitu. Cowok yang ilmunya lebih tinggi secara teologis, berapa banyak bohongin para perempuan dan perempuan itu menjadi budak cinta. Begitupun sebaliknya. Banyak cowok sama mengagumi cewek karena dia luar biasa hubungannya sama Tuhan, luar biasa segala macam. Pas ditanya, benar kata Yesus, sebelumnya ada 5 di sono. Sekarang lo pulang bertobatlah. Kalau ngomong begitu ya,
Kalau istri kita misalkan selingkuh atau suami, emang yang disuruh bertobat itu yang berselingkuh, bukan selingkuhannya. Terbukti kalau suruh baca Alkitab, Yesus suruh bertobat itu perempuan. Dia nggak suruh tobat yang 5 laki itu kan. Betul kan? Pergilah. Atau yang ketangkep di pergilah dan jangan buat dosa lagi. Yesus nggak suruh tuh yang dia ngintip itu tobat. Lo yang gue suruh pergi, jangan lo buat dosa lagi. Yang berdosa siapa? Yang ngintip, bukan yang berzina. Dia ngintip berarti udah berminggu-minggu karena ketahuan ditangkep. Ya nggak, logikanya gitu kan? Kalau tukang ngintip dia jam 4 sore jatah ngintip. Begitu ketahuan, nah lu ya ketakutan salah. Sebetulnya yang berdosa tuh ngintip. Kenapa? Karena Yesus bilang, pergi deh yang nggak punya dosa. Timpuk yang nggak punya dosa. Alkitab bilang maka pergilah satu-satu dari yang paling tua lo Payan. Ya kan? Dari Payan, saya, yang Alkitab bilang yang paling tua dosanya paling banyak. Alkitab yang tulis, ya kan? Mulai kepala 7, kepala 6, saya kepala 5, cabut sampai yang terakhir mana yang paling kecil tuh. Nah, ini jelas. Mereka serius ikut Tuhan. Nah, serius ikut Tuhan berarti dia harus tegas dalam apa? Dalam menentukan sikap. Banyak orang Kristen gak berani mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Hidupnya ngambang di persimpangan. Makanya sulit keluar dari budak cinta ini. Kalau enggak ya enggak, iya. Enggak bisa, enggak enak lah Pak. Enggak ada enggak enak. Memang sekarang saatnya enggak ada enggak enak lah. Hidup ini harus enak-enak aja. Enggak bisa Ardi, kamu salah gitu. Ya tapi kan si Ardi enggak enak. Dia yang nyumbang mixer. Nah enggak bisa, salah. Mixer jangan lu ambil lagi. Gitu misalkan. Lalu yang kedua, orang yang mau serius ikut Tuhan, dia harus sangat sadar bahwa ketika mengikut Tuhan ada risiko. Jadi saudara di sini, jemaat yang ada di sini maupun yang di rumah, jangan main-main ikut Tuhan. Kalau mau ikut Tuhan ada risiko. Kita nggak bisa lagi dengar, bukan dengar sih bisa, tapi ketika dulu kan ada baby, the shining gonna shine, baby, langsung ini lagu gue, tet. Tadi aja pas masuk ada yang teman bilang, dulu sini zona loh. Nah, ada tuh dari pas masuk. Gila. Nggak apa-apa, masa lalu. Tadi saya sebelum kesini kan bertiga ya ngobrol tentang masa lalu gitu. Pikir-pikir kita jadi budak dunia ya. Benarnya kita kan udah bayangin kita ke disco, kalau udah mau pulang nyesel gitu. Kok cepet banget sih? Kita bener-bener jadi budak loh. Gila loh bener. Aduh, saya pikir-pikir Tuhan tuh baik ya. Bisa bawa kita untuk berani serius ikut Tuhan. Ada risiko kehilangan proyek, bisnis, dan cinta itu sakit banget, saudara. Ada lagu hilang cinta lebih sakit daripada hilang duit. Duit bisa dicari, cinta sulit loh untuk didapat. Kalau aku ngafal, aku melihat ke atas. Karena aku merem, pasti lihat wajahmu. Kan bucin banget. Norak banget ya kan. Nah, orang yang mau serius harus percaya bahwa pilihannya melepas perbudakan cinta dunia tidak akan menjadikan hidupnya sengsara. Ini perlu diajari nih di kelas-kelas nih. Kalau ikut Tuhan ada resiko loh. Tapi kamu pasti tidak akan sengsara. Ikut Tuhan pasti makan. Anak muda, ikut Tuhan pasti makan. Ikut Tuhan sekolah pasti kebayar. Bukan karena Anda kaya. Nggak kaya juga tetap aja bisa bayar sekolah. Yang penting mau bertindak. Ada orang bilang gini, gimana Pak? Suami saya nggak kerja. Kerja itu keluar dari rumah. Ya tapi dia nggak ada kerjaan. Ya lo keluar aja, jalan aja tuh kerja. Nanti Tuhan bisa kasih berkat. Burung aja, burung bukan Tuhan pelihara. Burung di udara dipelihara. Jadi dia keluar kandang. Rupanya kalau keluar kandang baru ada pemeliharaan. Banyak suami udah nganggur, ambil jam doa, minggu depan mati lo doa melulu. Bukan gak boleh doa, habis doa keluar dong. Bisa lo keluar bengong-bengong gini, misalkan Payan lihat, padahal dulu di SMP dia kita tabokin kan, tiba-tiba, lu dulu preman bang, lu naik mobil gua makan-makan, jadi dapat kerjaan. Cara Tuhan itu banyak. Selama kita mau keluar, ya, saya percaya kita nggak akan sengsara. Selama kita yakin bahwa pilihan saya melepas perbudakan cinta pada dunia ini,
Tuhan pasti mengganti. Kalau orang bilang gini, Pak, tapi dia tetap tuh Pak ikut melayani Tuhan, anak-anaknya tetap nggak bisa bayar sekolah. Enggak, pasti Tuhan bisa gerakan orang untuk bayarin anaknya sekolah selama dia konsisten. Ya, Mas saya selalu bilang gini, orang Kristen jangan gini deh, jangan minta ya yang di rumah, jangan. Diam aja, Tuhan bisa gerakin kok. Ya, pastilah. Kalau nggak berani ya saudara masih bucin lah. Tadi saya dalam salah satu khotbah saya sharing dikit nih, gereja yang misioner. Ada 3 poin gitu. Kadang-kadang nih kita cuma jemaat apa? GKS. Kita cuma members. Tolong di gereja ini jangan ciptakan members. Kalau members itu gini, mau gereja ini ada ibadah nggak ibadah bodoh lah. Kayak anggota fitness, bolos nggak bolos yang penting bayar iuran. Nah itu member. Kalau di GKS jenisnya member udah mati aja, bubar aja nih gereja. Serius, members itu mau ada ibadah nggak ada, yang penting kok kasih kolekte, yang penting kok jangan. Alkitab bilang saudara harus jadi murid. Jadi jemaat itu jadi murid. Yesus bilang kamu bukan lagi hamba. Orang Kristen itu harus jadi sahabat. Ya kan, aku udah berceritakan semua. Seorang murid itu Yesus bilang kalau kau muridku kau mengasihi. Kalau kau muridku berbuah banyak, bukan buah 1. Pak Delby tadi mimpin pujian, itu berbuah 1. Sebelumnya dia mimpin di sana, tuh buahnya udah 2. Nanti dia pulang ketemu orang, tuh buahnya 3. Nah itu berbuah banyak. Terus hidupnya menghasilkan buah. Lalu yang terakhir, maka kamu, saya sebut anak. Dan saya perintahkan roh masuk ke dalam dirimu supaya engkau memanggil Aba dan Bapa. Waduh, harusnya jemaat GKS ini kelasnya bukan member lagi, tapi murid, sahabat, dan anak. Wah, kalau member itu, ya kan, jangan terlalu lama terpesona aku, ya kan. Kalau member tuh datang begini nih, gereja nyanyi-nyanyi pas pulang, nggak ada panada, nah itu member. Member itu lagi kumpul-kumpul, tiba-tiba nggak gereja lagi. Kenapa tersinggung? Nggak usah marah, emang kelasnya member. Cuma dia pikir yang penting gue datang kasih kolektor per bulan selesai. Itu member, udah ngerti aja, nggak usah kita omongin lagi. Itu kelas member, tapi kelas murid udah mulai lain. Hidupnya mengasihi, berbuah banyak. Lalu dia mulai jadi sahabat. Alkitab bilang, maka Abraham mengikuti semua petunjuk-petunjuk Tuhan. Dan Tuhan menganggap itu sebagai kebenaran. Sehingga Tuhan menjadikan dia sahabat. Wih, jadi sahabat Tuhan. Lu gak makan, sahabat lu kasih makan. Ya kan? Lu disakitin, sahabat lu yang bela. Ada sahabat bilang, gak usah. Kalau dia macam-macam apayan gue yang maju. Gue mati gak apa-apa, dia sahabat gue. Kan ada yang begitu saudara. Kakak adek belum tentu. Kenapa? Sian. Emang dari dulu dia badung. Mampus dia ketangkep. Kalau adek kakak bisa begitu saudara. Tapi sahabat pasang badan. Nah itu Yesus pasang badan. Kenapa? Oh Pak Joldi dosa. Yesus bilang, gue yang pasang badan. Salib, mati buat dia. Benar itu sahabat. Kalau anak udah pasti ahli waris. Yesus firman Tuhan bilang ahli waris. Supaya saudara tahu juga nih yang bucin-bucin. Jangan pernah berantem tentang warisan. Kalau Tuhan kasih dia rumah 4.000 meter, saya 400 meter. Sama kok sukacitanya. Jadi jangan pikir, gue ikut Tuhan. Kenapa gue kok duitnya lebih dikit, dia lebih banyak. Tuhan udah atur. Warisan kan anak beda-beda. Biasa aja, yang penting dapat. Warisan surgawi pasti. Pernah dengar cerita ada orang ambil 3 miliar, yang satu cuma 300 juta. Berebut warisan. Lewat 6 bulan, yang 3 miliar datang tuh yang 300 juta pinjam duit buat makan. Ada gitu. Jadi percaya bahwa pilihan melepas perbudakan cinta dunia tidak akan menjadikan hidup kita sengsara. Pasti bisa keluar. Ya, bentar lagi habis, tenang. Kode. Sekarang kan kodenya bunyi-bunyi kabel. Nah, kalau bunyi handphone kan masa sebelum Covid, ting 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 ting. Oh iya, tandanya mau habis, saudara. Nah, ya kan, masih jam berapa sih? Masih lama, 15.03. Ya nggak bisa standar Covid, khotbah 40 menit, ngopi 4 jam. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan agar dapat melepas perbudakan cinta? Nah, itu ngelirik, cinta bila cinta ya kan? Cinta itu seperti kupu-kupu yang terbang tinggi, hinggap di mana saja yang dia ingini, tuh kan?
Nih, yang kedua saudara, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nih orang kalau udah kenal Kristus, cinta pada dunia, baik jenisnya kepada manusia, kepada pekerjaan, kepada apapun yang menjadi target hidup, itu menjadi rugi. Itu akan ditata ulang oleh Tuhan, sehingga kita akan memenuhi hidup kita dengan segala hal yang berbau rohani dulu. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar dapat melepas perbudakan cinta? Ya berani buang. Saudara harus buang segala hal-hal yang duniawi. Bukan berarti nggak tinggal di dunia loh saudara. Terus saudara nih yang muda cerita dengar kau, makanya nggak boleh ke mall. Kemana Keragunan lu? Kita masih hidup di dunia, nikmati juga yang ada di dunia, tetapi kita tidak dikamirkan oleh dunia. Nah itu, makanya pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita kumpul sama yang baik, semua idenya baik loh. Coba nih dulu nih kan udah pada terkenal nih. Coba dulu Pak Odi, Bu Jenny, Bu Vita, Bu Sali duduk berlima. Ini belum dalam Tuhan. Mikirnya apa? Malam zona apa stadium? Bener. Gue malah gak ada duit nih. Paman Gober siapa yang beli? Gak tahu. Nah, itu lihat tuh ya. Tapi ketika saat ini kita duduk, Pak Odi, Bu Jenny, Bu Vita, Bu Sali, lihat yang diomongin. Lu tahu nggak di NTT itu ya, ada beberapa anak loh yang sulit dalam pendidikan. Nah itu beda tuh. Itu namanya kita sudah buang segala yang dunia. Ya kalau cuma foto Makomodo itu kan mengisi masa-masa lelah sebelum pulang lah. Itu sih nggak dosa juga, biasa aja. Ya iyalah perlu refreshing. Tuhan Yesus juga refreshing, datang ke pernikahan tuh di Kana refreshing dong dia kan. Tetapi di tengah refreshing kan tetap menjadi berkat. Nah saudara lihat, berani buang bucin berarti siap memasuki pertarungan hidup yang keras. Ketika kita keluar dari permainan dunia, maka kita akan berantem melawan arus dunia. Nah yang paling senior Payan, coba aja. Ketika Payan hidup dalam Tuhan, betapa beratnya, serius dong. Teman-teman dia dulu, teman-teman kita yang dulu, apa-apa dosa juga menjadi sesuatu yang halal. Dan sekarang kita nggak mau. Waduh saudara, pertarungan ini keras, ya kan? Sebagai hamba-hamba Tuhan ya, Pak Delbi, Pak Joldi, ya kita lah ini berat pertarungan. Reuni SMA, reuni kuliah, yang idenya masih luar biasa. Ide-ide yang zaman dulu namanya reuni, dulu kita mabuk-mabuk lagi dong, kan begitu. Jadi untuk berani buang bucin, putar haluan cinta dari cinta dunia kepada cinta sorgawi. Kalau nggak bisa, saudara. Saya percaya GKS akan memfasilitasi jemaat yang masih di rumah, yang masih bucin, yang di sini udah nggak ada yang ketahuan, saudara ya. Difasilitasi, ada Zoom, ada segala macam. Saudara dan saya harus siap dalam pertarungan hidup. Kalau nggak bisa, kita akan jatuh terus, capek. Lalu harus percaya bahwa Tuhan memampukan kita keluar dari perbudakan cinta. Kalau nggak bisa. Kalau kita nggak percaya sungguh-sungguh Tuhan menolong kita, kita cuma ada di sini hari Minggu kumpul-kumpul, ketawa, makan sate, makan itu segala macam, pulang, kembali lagi. Sekarang nggak boleh. Kita harus ambil keputusan bahwa waktu saya meninggalkan cara hidup mencintai dunia lebih daripada Tuhan, saya siap bertarung dengan dunia ini. Saya akan putar haluan dari mencintai dunia menjadi pencintai surga. Dan saya percaya Tuhan Yesus pasti memampukan saya keluar dari perbudakan cinta. Mungkin ini akan bersambung Pak Yan. Ini jilid 1 ya. Karena waktu juga ya. Saya udah jam 3:10 lagi. Nanti ditegur sama petugas COVID. Ya, jadi kita udah belajar hari ini. Bucin, budak cinta. Sekali lagi jangan terlalu fokus sama, saya tahulah kalian masih suka berbagi cinta. Ya bukan sama orang gitu, dalam pekerjaan ya. Bayangin, orang bisa nggak gereja tetapi memenuhi kebutuhan perut. Saya nggak habis pikir, nggak tahu apa saya udah sorohani ya. Orang kalau udah dulu Payan begitu udah 55 emang lebih bijak Pak. Saya sekarang 55 kayaknya rasanya takut aja kalau mati nggak bikin apa-apa gitu. Pengen yang baik-baik aja gitu. Mungkin kalau nanti anaknya Pak Joldi dengar saya,
udah tua ngomongnya nggak jelas. Tapi nggak apa-apa, dengar nasihat saya. 20 tahun lagi kamu akan sama seperti saya ngomong, benar juga ya. Memang nggak bisa. Nah yang kita bingung makin tua makin gila gitu loh. Orang itu kalau makin tua kan oke gitu ya, makin bijak. Ada orang makin udah 65, cari lagi yang baru. Aduh, diri aja udah nggak stabil, diri aja udah goyang mau pacaran lagi. Saudara. Nah, mengapa kita sulit melepas perbudakan cinta dalam hidup ini? Pertama, karena kita selalu hidup berada di persimpangan. Yang kedua, karena kita takut kehilangan kekasih. Ini gampang aja. Ya, anak-anak muda, jangan takut kehilangan kekasih. Yang tadi nih yang pernah naksir, cari yang seiman ya, sama yang enak difoto. Kalau seiman juga hancur repot ya. Ya harus enak juga difoto ya. Sama yang kerja, tanggung jawab. Cari cowok yang kerja. Ini cowok keren-keren nih, naksir nih. Pacaran setahun gak jelas, progresnya putus. Jangan jadi budak cinta, putus. Ya, serius nih cowok-cowok. Jangan ikutin generasi kita. Nanti gimana kan? Udah nanti kita mengalir aja. Dulu kacau bapak-bapakmu nih semua sama anak-anak. Sekarang gak ada mengalir-mengalir. Semua udah ada pintu air. Udah gak ada mengalir-mengalir. Harus jelas. Ya, kalau kita sudah ikut Tuhan, baru kita lihat aliran air Tuhan jelas. Kan ini nggak pernah ikut Tuhan, lu gimana pacaran? Ngalir aja, ngalir. Manggarai itu udah penuh sampah, saudara. Jangan ya, dek, denger dek ya. Cari cowok yang benar. Cari satu anak Tuhan, 2 enak difoto, 3 kerja, tanggung jawab. Kalau nggak ada putus deh. Kita bisa bunuh kok rasa cinta. Cinta itu bisa timbul, ya kan? Dengan apa? Kedekatan sama belanja. Dekat jadi dibawa ke mall belanja melulu jadi seneng, ya kan? Gue seneng deh sama dia. Dia sering kirim bunga. Dia kirim bunga gak malu? Gak tahu, tapi BCA gue berbunga terus. Nah itu lebih penting. Itu lebih penting. Jelas. Apalagi dia pendoa. Ada orang, anak saya pacaran sama pendoa. Sorry nih ya, pendoa ya, bukan saya kecilin gitu. Anak saya pacaran sama pendoa. Gereja doa terus, kerja di mana? Ya belum sih, kita doain ya. Putus. Di Korea keren-keren pendoa kerja tuh banyak. Banyak pendoa yang bertanggung jawab. Ada orang lari dari kenyataan hidup jadi pendoa. Jadi pelayan di gereja. Bukan gak boleh. Tetapi tatanan hidup mesti diberesin juga. Emangnya GKS mau gaji lo 50 juta? Kan enggak. Semua harus kerja. Gak bisa gitu. Harus cari. Dan Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti menolong. Apalagi GKS masih muda-muda keren-keren. Nah saudara lihat apa yang harus kita lakukan. Berani serius ikut Tuhan Yesus. Gak ada jalan lain. Udah ada, ini standar banget. Serius. Berarti punya persekutuan pribadi, punya persekutuan. Ini persekutuan ini yang mengukur rohani saudara. Sekali lagi saya sering bilang, rohani saudara dan saya diukur dengan datang ibadah seperti ini. Nggak ada, kalau sendiri nggak ada orang yang bisa bertumbuh. Bohong. Ya gue bertumbuh baca Alkitab sehari 15 pasal. Nggak akan bertumbuh. Di sini akan kelihatan. Waktu di lift, lu udah ngantri lama diserobot, marah, ya kan? Atau ini orang nggak tahu aturan. Ini nih dites pertumbuhan iman. Memang persekutuan ini untuk mengukur. Nanti ini kan selesai nih, kotak banyak banget tuh. Kita lihat aja. Lihat aja mana yang bertumbuh, mana yang enggak. Kalau yang bertumbuh dia diam aja, pasti dapat, tenang aja. Yang enggak bertumbuh, ya kita tahu gitu kan. Udah sibuk, resah, plastik enggak ada ya, plastik enggak ada ya. Plastik. Nah, jadi itu bisa diatur, bisa dilihat. Jadi persekutuan ini harus. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang terakhir dibilang, maka mereka berkumpul masing-masing saling berdoa, berbicara tentang apa yang dikerjakan oleh Rasul. Persekutuan ini menjadi kunci. Makanya puji Tuhan, tepuk tangan, udah ada ibadah lagi saudara. Waduh. Kalau di Zoom gembala udah ngomong, udah iler-iler, dimatiin fotonya dia gini loh, dia nggak dengerin. Kalau di sini kan kita bisa lihat. Bener. Daripada nggak enak, nyalain aja. Padahal dia nggak ngapa-ngapain, suara di ngoceh sendiri, dia sibuk main game. Ini anak-anak. Tapi kalau begini kan pertumbuhan iman diukur, saudara. Diukur dan puji Tuhan. Saya percaya ketika kita berani buang segala perbudakan cinta, maka yang namanya budak cinta itu akan selesai. Dan saya yakin kita akan bertumbuh bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ini menjadi babak pertama. Babak kedua, segera pastikan saudara daftar dalam retreat di Bali menjelang Paskah. Ya kalau GKS nggak bikin, saya aja yang bikin, bekerja sama dengan GKS. Nggak apa-apa kan, boleh.
Ya kan? Pak Delbi siap jadi narasumber, Pak Odi siap. Saya penyelenggara, bekerja sama, disponsori oleh GKS. Gitu. Iya, susah amat. Enggak tahun ini kan mesti PCR, biaya 1 juta bolak-balik. Tahun depan ya. Jadi daftar sekarang ya, hanya yang terpilih yang bisa pergi. Dengar boleh tapi belum tentu terpilih. Jadi hari ini kita belajar mengapa kita sulit melepas perbudakan, karena kita selalu berada di persimpangan. Mulai hari ini anak-anak muda, dengar baik-baik, jangan ada di persimpangan. Ya, jelas mau ke kiri atau ke kanan. Karena orang yang ada di persimpangan seumur hidupnya menjadi manusia bodoh. Dia akan pelin-pelan terus. Yang kedua, jangan pernah takut kehilangan kekasih dunia saudara. Takutlah kehilangan kasih karunia Tuhan. Saudara sudah ada di surga, aman. Ketika menerima Kristus, saya meyakini secara teologis saudara namanya tercatat di surga. Jangan sampai diambil orang, jangan sampai ditipek sama malaikat, jangan saudara buang. Itu pun kalau saudara buang, Tuhan tetap menanti kau datang. Ya dong, Wahyu 3:20 bilang, aku berdiri di depan pintu mengetuk. Lari pun kemanapun, kalau kau balik dia datang. Tapi jangan coba-coba dengar firman ini saudara lari. Begitu lari ketabrak bus mati lo. Karena lu udah dengar kebenaran, kecuali lo belum. Saya sering ke Lampung pelayanan. Pendeta kok nggak pernah diperiksa polisi? Besok-besok bawa ganja aja, begitu bawa tangkep, kan? Dia tahu gitu. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar yakin apa yang harus kita lakukan agar kita melepas. Serius ikut Tuhan, serius ikuti program GKS ya kan, ada Zoom ya, masih ada dong. Ikut, khususnya anak-anak muda ya, orang tua yang goyah, yang rapuh dengan pekerjaan, dengan income yang katanya menurun. Terus saya nggak percaya GKS income-nya menurun. Kenapa berat badan tetap naik? Nggak ada saudara timbang tambah kurus. Berarti Tuhan tetap memberkati di tengah mungkin kita nggak setia. Lalu buang segala perbudakan cinta. Mulai hari ini fokus sama Tuhan Yesus. Maka dia akan berikan hikmat yang baru untuk mengganti budak-budak cinta yang sudah kita buang untuk masuk dalam perkara-perkara rohani. Puji Tuhan. Saya akan ulangi yang keempat kali karena pemusik belum pada tempatnya. Jadi mengapa kita sulit melepas perbudakan? Ya kan? Saya bingung habisnya saudara ya. Bisa mulai nggak bisa habis. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah saudara, biar ini menjadi perenungan ya. Ambil aja filenya di sana. Saudara boleh copy. Karena waktu juga. Karena sudah 15.20. Tapi kita pasti akan ketemu lagi. Ya, sekali lagi kita akan ketemu. Paling lambat Maret kita akan ketemu. Ya. Di dalam retreat yang luar biasa. Ya, jadi hari ini kita sudah bahas bucin. Jangan lupa follow Instagram saya.